Chapter 1131, Family Style. Cahaya dari pedang evergreen mengejutkan penonton, dan masih membuat semua orang hadir dalam kesurupan. Luo Yunhai merenung sedikit, perlahan-lahan mengambil pedang panjang ke tangannya, lalu memandangi kotak kayu itu lagi, dan menjentikkan jarinya untuk membuka kotak kayu itu. The Red Mansions of Fire Cloud Sword juga menyebar sekaligus. Namun, menunggu aun merah bersinar seperti sebelumnya, cahaya cian bersinar lagi dalam sekejap, dan dalam beberapa saat, aun merah benar-benar terhirup ke dalam tubuh pedang. Tapi itu hanya perlu, pedang Huoyun tiba-tiba bergetar, cahayanya tertahan, dan menjadi redup. Murid mata tidak bisa membantu menyusut, dan semua orang melihat ini, dan mereka ngeri lagi. Bagaimana mungkin pedang Huoyun ini benar-benar diturunkan? Qin Hao juga mengguncang kulitnya, otot-otot hijau melompat lurus, dan 100.000 rumput dan kuda lumpur berlari kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa pedang roh kelas 12 diturunkan dengan benar? Apakah pedang hijau ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan spiritual pedang roh lain? Persetan ini terlalu abnormal. Untuk sementara waktu, semua orang memandangi kemuliaan pedang hijau yang agung, semuanya sedikit terpana. Terutama itu Qin Hao, hatinya berdarah. Prajurit roh ke-12 yang baru saja dibawanya berubah menjadi peringkat 11 dalam sekejap, depresiasi ini terlalu cepat. Sialan Luomeng, di mana apaan mendapat pedang aneh dari langit, tidak pernah terjadi. Tetapi di mana dia tahu bahwa ini diciptakan oleh Zuofan Qingtian Kendo ketika dia memiliki pencerahan, dan bahwa dia juga keterampilan sihir setan surgawi Dahua Dava. Oleh karena itu, pedang ini memiliki kekuatan pemurnian dan rekonsiliasi. Setiap pedang roh di depannya akan langsung diserap oleh kekuatan spiritual, dan roh akan diturunkan dan diturunkan. Zuofan telah mewarisi beberapa master tingkat kaisar, dan sekarang dia juga tercerahkan oleh Kendo. Apakah pedang roh yang diproduksi di tangannya adalah produk biasa? Tapi tentu saja, semua orang tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa pedang 12 roh ini tidak hanya sempurna, tetapi juga terlalu kuat dan terlalu aneh. Begitu aneh sehingga mereka merasa dingin di hati mereka. Tapi Luo Yunhai mengambil pedang roh ini dan merasakannya sedikit, tetapi ada perasaan yang akrab di hatinya, dia berpikir untuk waktu yang lama, dan tertawa keras. Pedang yang bagus, saling memandang, Luo Sifan melihatnya begitu bahagia sehingga dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Perjalanan mencari pedang ini tidak sia-sia. Tampar, menutupi kotak, Qin Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan ingin pergi dengan sia-sia. Kali ini, dia dipukuli, dan prajurit roh ke-12 diturunkan ke ibunya, yang membuat hatinya sakit seperti kerucut. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya kehilangan istri saya dan menghancurkan tentara saya. Tunggu sebentar, namun, sebelum menunggunya pergi, Luo Yunhai dengan cemas menghentikannya dan tersenyum sedikit. Tuan Qin, bukankah ini hadiah yang Anda kirim kepada saya? Saya menerimanya. Setelah nafas panjang, Qin Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan beberapa kehilangan dan kepahitan di wajahnya, Luo Mengzu tersenyum. Latar belakang Luo Meng begitu dalam, pedang tak tertandingi di dunia. Itu benar, pedang lelaki tua itu tidak biasa bagi Lord Luo, pemimpin Liga Luo. Belum lagi, dia sekarang diturunkan peringkatnya. Pria tua itu mengucapkan selamat tinggal. Jika ada banyak gangguan, lihat Haihan. Dengan mengatakan itu, Qin Hao berbaring lemas di punggungnya dan pergi lagi. Lambat, dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan memanggilnya. Luo Yunhai tersenyum tipis, pemimpin Liga Qin terlalu sopan, dia telah menjadi pengunjung dari jauh. Adik laki-laki mengirim undangan di awal. Memang, karena urusan yang sibuk, pemimpin Liga Qin dilupakan. Ini adalah kesalahan adik lelaki. Sekarang pemimpin Liga Qin tidak peduli dengan kecurigaannya, dia datang untuk merayakan ulang tahunnya. Dengan mengatakan itu, Luo Yunhai membungkuk dengan tulus. Dia menatapnya dalam-dalam, dan kemudian pada sinar pedang cian di tangannya. Kelopak mata Qin Hao bergetar sedikit, dia tidak bisa menahan napas. Tuan Luomeng, pedang itu adalah pahlawan. Pedang ini benar-benar untuk Anda. Orang tua itu sekarang akhirnya tahu mengapa Luomeng dapat begitu dihormati oleh pasukan utama di Shizu. Kejahatan sebelumnya untuk mendapatkan penghasilan, saya harap pemimpin akan memaafkan saya. Qin Hao juga membungkuk dalam-dalam setelah kata-kata itu jatuh, dan wajahnya penuh ketulusan. Melihat semua ini, Luo Sifan merasa sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Luo Yunxiang, Bibi, jangan mereka datang ke sini untuk membuat masalah, mengapa ayah dia? Orang-orang menghormati saya dengan berjalan kaki. Saya menghormati orang-orang dengan berjalan kaki. Orang-orang menghancurkan saya dengan setetes, dan saya mengambil 3 perkelahian. Keluarga Luo saya tidak takut pada hal-hal, tetapi tidak jahat dengan orang lain. Ini adalah tujuan dari kebajikan keluarga Luo dan gaya keluarga saya. Dengan lembut membelai kepalanya, Luo Yunxiang membuat suara samar. Zhuge Changfeng berada di samping, dan berkata sambil tertawa, Nona, cara terbaik untuk melenyapkan musuh di dunia adalah menjadikannya teman.
Tuan rumah telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini, dan benar-benar sama dengan kepala pelayan Zuo. Hanya saja pembantu rumah tangga Zuo Yili memikatnya, dan pemiliknya sangat emosional. Dapat dikatakan bahwa kali ini Qin Hao datang ke tempat kejadian, meskipun kami menang, tetapi kami tidak jatuh ke dalam lubang, kami memberinya wajah penuh. Jika demikian, ia tidak memberikan wajahnya. Kemudian, kita hanya bisa memperlakukan dia sebagai musuh. Langkah pemilik hanya memberinya kesempatan untuk memenangkannya. Dia tidak bodoh juga. Mungkin dia benar-benar merasakan ketulusan pemilik dan mengambilnya. Mulai sekarang, Luo Meng kita telah mengambil langkah lain. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Luo Xifan tampaknya mengerti, tetapi dia terpana untuk sementara waktu, dan bertanya, siapa Zuo Stewart? Mengapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Itu pria yang sedih tapi salah. Kelopak matanya bergetar sedikit, Luo Yunxiang tidak bisa menahan napas, dan ada sentuhan kesedihan di matanya. Mungkin banyak orang tidak mengingatnya sekarang, tetapi beberapa pria tua di liga, tetapi setiap kali dia menyebutkan namanya, dia akan selalu terpesona dengan 3 poin dan mengagumi 3 poin dan mengagumi 3 poin, 3 poin ketakutan, dan 1 poin, sangat disayangkan. Sayang sekali, iya, jenius, bagaimana bisa sangat disayangkan untuk mati muda? Luo Yunxiang mendongak dan menghapus air mata di sudut matanya, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak menyebutkannya lagi, dan aku sedih lagi. Tanda seru, Zuge Changfeng juga sedikit mengangguk dan bergumam, kami tidak terlalu menyebut nama Zuo Butler di hari kerja, dan kami tidak tega membuat wanita-wanita muda itu sedih. Kadang-kadang mereka membicarakannya secara pribadi. Gadis kecil, kau tidak tahu, dan pantas mendapatkannya. Aku khawatir bibiku sedih, apakah kau bilang? Dia adalah kekasih bibiku, alis berkedip dan Luo Xifan mengeluarkan suara samar. Dengan semburan tawa, Luo Yunxiang tiba-tiba menunjukkan senyum pahit, aku menganggapnya sebagai kekasih, tetapi dia tidak tahu siapa yang dia cintai di dalam hatinya. Hantu yang mati itu, bahkan jika aku bahkan tidak tahu di mana tubuhnya pada akhirnya, apakah hatiku pernah ada di hatiku? Dengan mengatakan itu, Luo Yunxiang menunjukkan kesedihan lagi. Jantung Luo Xifan bergerak, dan dia menatapnya dalam, tetapi matanya tidak merasakan cahaya aneh. Dia benar-benar tidak mengerti siapa pelayan legendaris Zuo, dan dia bisa menjadikannya bibinya, wanita pemukul besi yang terkenal, bahkan setelah kematiannya, begitu terpesona dan gelisah. Apa yang aneh tentang dia? Apakah ada pria seperti itu di dunia? Berpikir seperti ini, Luo Xifan tidak bisa tidak melihat ke belakang pada 2 pengikut di belakang Long Jianshan dan Xie Nianyang, dan tiba-tiba ada blok di hatinya. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, mengapa saya tidak menemukannya, hehe. Setelah rilis es, Luo Yunhai hendak mengundang Qin Hao ke meja dan bersorak anggur. Sebelum Qin Hao datang untuk menghancurkan tempat kejadian, Luo Yunhai secara alami tidak punya apa-apa untuk melihatnya. Tapi sekarang berbeda. Pria ini telah ditarik ke kapal pencuri sendirian, dan dia secara alami memperlakukan satu sama lain dengan ramah dan tidak ada kejahatan. Akibatnya, meja anggur terhuyung-huyung, dan pemandangan yang semarak dipulihkan lagi. Hanya saja mata orang tidak bisa berhenti menatap cahaya pedang biru. Qin Hao melakukan hal yang sama, merenung sedikit, dan akhirnya bertanya dengan kepalan tinju, Luo Meng, pedang seperti itu, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkannya. Tiba-tiba, Luo Yunhai melirik Excalibur, dan juga bingung. Dia memandang Luo Xifan dan berkata, Xifan, dari mana kamu mendapatkan pedang roh yang begitu berharga? Begitu komentar ini keluar, meja anggur gembira tiba-tiba sunyi. Dengan sepasang mata tertuju pada mereka, dan ingin menjelajah. Ayah, kami banyak memikirkan ulang tahunmu. Saling memandang, ketiganya tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian berkata, kamu tidak tahu. Kami telah bekerja keras untuk menemukan ahli pedang ini di kota Jujian. Kota Juejian, alis tidak bisa membantu tetapi goyang, Qin Hao segera berseru, pedang ini tidak akan datang. Master dari master pedang buta? Tanpa sadar, Luo Xifan menatapnya dan mengangguk. Dia berkata dengan aneh, ya, kamu kenal dia juga? Itu benar. Kami sudah lama bertanya sebelum dia mau memberi kita pedang, tapi dia secara pribadi mengambilnya. Ayah, sebagai hadiah ulang tahunnya. Aku hanya akan mengatakan, bagaimana kamu bisa memilih dengan sangat akurat, tepat seperti niat ayah, ada orang di belakang untuk saling membantu, hehehe. Dia tersenyum. Luo Yunhai mengangguk sedikit, dan kemudian memandang ke sisi Qin Hao berkata, kenapa, Tuan Qin, apa yang salah dengan ahli pedang ini? Mengernyit dalam-dalam, Qin Hao memandang Luo Xifan dan menghela nafas panjang, 3 junior, Anda bisa mendapatkan pedang roh dari pria aneh. Ini adalah ciptaan yang hebat. Tidak ada yang disembunyikan, orang aneh ini saya mendengarnya 20 tahun yang lalu, dan saya mengirim orang untuk meminta pedang, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, saya sangat marah dan ingin merampok, tetapi sebanyak mungkin orang pergi,
tetapi banyak orang menghilang. Master Guiyuan. Baru setelah Master 100 menghilang saya menemukan bahwa ini adalah lubang tanpa dasar dan saya tidak berani pergi lagi. Pendekar pedang buta ini jelas bukan yang baik. Kemudian, saya mendengar bahwa ada orang yang mengirim 3 atau 400 guru Guiyuan untuk pergi, tetapi mereka semua kehilangan uang mereka dalam sekejap. Mereka tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba merasakan mati rasa di kulit kepala. Untungnya, saya beruntung. Untungnya, saya tidak pergi. Berani pergi lagi, bahkan jika ada Wuzu Excalibur, tidak ada yang berani merebutnya, dan dari awal sampai akhir, tidak ada yang pernah mendapat pedang dari orang itu. Ini adalah berkah yang luar biasa ketika datang. Dan seperti desas-desus, pedang roh dari Master Pedang Buta memang layak diterima. Mendengar kalimat ini, semua yang hadir tercengang, dan pada saat yang sama memandang Luo Sifan 3 orang, penuh dengan keanehan. Ketiga boneka kecil ini benar-benar mendapatkan sesuatu yang bahkan ratusan Master Guiyuan tidak dapat mendapatkannya. Sangat beruntung. Tetapi ketiga pria itu bingung dan saling memandang, semua mata tidak bisa dipahami. Apakah sulit, Paman Buta itu terlihat baik berbicara? Ketika Anda cemas, Anda masih akan bertarung dengan junior, tidak seperti orang yang kejam. Tetapi ketika saya berpikir tentang adegan di mana Kuir telah mundur dari burung pemakan bangkai dan iblis pada saat itu, mereka bertiga merasa tidak sadar lagi. Apakah mereka baru saja melewati gerbang neraka? Chapter 1132, Intercept. Ayah, aku ingin bertanya apakah Luomeng kita memiliki mata yang buta sebelumnya? Laporkan. Pemimpin sekutu, hal-hal hebat itu buruk, hal-hal hebat tidak baik. Tiba-tiba, Luo Sifan sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, tetapi dia tidak menunggunya untuk menyelesaikan pertanyaan. Dan raungan panik datang dari luar pintu. Setelah beberapa saat, mata-mata berpakaian hitam sudah terburu-buru, dan tersandung. Ketika dia melihat wajah Luo Yunhai, dia berlutut dan buru-buru berteriak, "Ayo, datang dari Zhongzhou menurut berita," dan King Sheng, Raja Pedang Naga, telah bersiap untuk menikam pemimpin sekutu. Dia berharap pemimpin sekutu akan bersiap pada waktu yang tepat dan bersiap untuk tindakan darurat. Apa? Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, semua orang terkejut dengan pemandangan itu, dan tiba-tiba berteriak. Mantan penguasa Shizu, Raja Pedang Naga dan King Sheng, datang untuk mengambil kepala Luo Yunhai secara langsung? Ini luar biasa, ada beberapa orang di Shizu yang bisa menghentikannya. Kali ini, masalah Luomeng luar biasa. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menatap orang-orang Luomeng, dengan mata yang tidak pasti, menunggu jawaban mereka. Zhuge Changfeng membuat 2 langkah dalam 2 langkah, dan dengan tergesa-gesa mendatangi pria itu dan berteriak, apakah informasi itu benar, menurut pengertian orang tua itu? Tidak peduli bagaimana pihak lain dikatakan sebagai Raja Pedang, bagaimana dia dapat melakukan hal-hal di bawah sengatan ini? Ini adalah aksi militer dari Bintang Pedang, apakah ini hanya untuk keluarga Luomeng kita? Pengurus rumah tangga Kizu Zhuge, menurut laporan, ini bukan arti dari Zhongzhou, tapi dan King Sheng bertindak sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak mengacaukannya? Pemilik rumah, Tuan. Kami tidak mengacaukannya, tetapi kami tidak tahu siapa yang menyebabkannya. Seseorang mengambil foto Jiang San Siji yang telah hilang dan menamai kepala Daoi, jadi ia datang. Ini menyebar di seluruh dunia, orang mengatakan itu masalah sungai dan danau sedang menonton permainan bagus Luomeng dan King Sheng kami. Kulitnya bergetar keras tanpa menyadarinya, kulit Zhuge Changfeng tiba-tiba tenggelam, dan alisnya berubah menjadi jerawat. Ini dalam masalah. Jika masalah ini adalah operasi militer Zhongzhou melawan Shizu, dalam hal apapun, karena alasan dan hukum, penguasa Shizu tidak punya alasan untuk duduk dan mengabaikannya. Tapi sekarang, itu hanya dendam, dan hanya menargetkan satu orang. Sejujurnya, Luo Yunhai sudah mati dan tidak memiliki dampak pada 4 negara bagian. Paling banyak, ia memiliki banyak fluktuasi di Luomeng. Dan fluktuasi ini bukan kehilangan kekuatan tempur, tetapi konfigurasi ulang kekuatan. Pada saat itu, kekuatan tempur keempat negara akan tetap tidak berubah, tetapi kekuatan raksasa seperti Luomeng akan didistribusikan kembali, dan mungkin akan hancur dalam sekejap. Untuk ini, Suang Longyuan berharap melihatnya lagi. Dalam hal ini, minta mereka untuk mengambil tindakan. Berpikir demikian, Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya di bawah hatinya, tetapi tidak bisa menahan lamunan. Leng Wuchang dan yang lainnya juga mengerti kuncinya, dan mereka tidak bisa berhenti memejamkan mata, memikirkan solusinya, tetapi mereka tidak tahu. Saudara Yunhai, jangan khawatir, 9 leluhur kita pergi ke Akademi Suanglong untuk bantuan. Saat ini, hanya 2 supremes di Shizu yang dapat menghalangi mantan kekasih ini. Pada saat ini, Wen Tao melihat Luo Yunhai, merenung sedikit berkata dengan ringan. Hanya untuk saran ini, orang-orang lainnya belum menyatakan pendapat mereka. Qin Hao menggelengkan kepalanya perlahan dan menghela napas, jelas tidak optimis.
Sebagai lawan lama Luo Meng selama bertahun-tahun, ia secara alami memahami sikap Suang Long Yuan terhadapnya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika Luo Meng sekarang memiliki 9 pendukung, dalam menghadapi serangan tuan yang tiada banding ini, semua orang harus bergantung pada pengadilan Sang Yong lagi. Hanya saja Suang Long Yuan bersedia membantu, tetapi ambigu. Bahkan jika dua tembakan tertinggi, mereka hanya seri dengan Dan Qingsheng. Kali ini pembunuhan. Dan Qingsheng dengan mudah melewati mereka. Menurutku, itu tidak pantas. Tidak mudah untuk mengatakan dengan jelas bahwa Qin Hao baru saja dirawat oleh wajah Luo Yunhai, jadi dia dengan lembut mengatakan bahwa tidak perlu menemukan mereka. Dan tidak ada gunanya menemukan mereka. Mengetahui apa yang dia maksudkan, semua orang diam. Wu Qingqiu berpikir sedikit, dan mengangkat kepalanya dan menyarankan, di masa lalu, aku punya persahabatan dengan keluarga Sang Guan di Dongzu. Aku mungkin pergi ke buku berikutnya dan pergi ke Dongzu untuk bantuan. Beberapa pertemanan? Brother Wu, kamu sangat rajin berlari ke Dongzu baru-baru ini, hahaha. Melihatnya dengan ketakutan, Wen Tao tertawa entah dari mana. Sambil tersenyum, Wu Qingqiu tidak menyangkalnya, jadi dia memandang Luo Yunhai dan yang lainnya, bagaimana? Oke, maka akan ada penguasa Kaisar Wu. Tetapi Suang Long Yuan juga harus pergi ke sana. Lagi pula, ini adalah bisnis si Zhu. Masih tidak pantas untuk tidak menyapa mereka. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Zhuge Changfeng tampak serius, mengepalkan tinjunya pada orang-orang yang hadir. Dan memandang ke jalan Luo Yunhai, Tuan keluarga, Tuan Wusek, mereka harus pergi untuk meminta bantuan, dan itu akan memakan waktu. Langkah lelaki tua itu. Pria tua itu menyarankan agar penjaga perbatasan harus dikirim 3 langkah dan 1 peluit, dan setiap langkah dikirim ke peringatan merah. Selain itu, perlu mengirim orang untuk mencegat di setiap tingkat. Pastikan untuk mendapatkan waktu yang cukup. Begitu kata-kata itu jatuh, sesosok tinggi tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dagu di dagu sedikit bergerak, dan Luo Yunhai dengan hormat mengepalkan tinjunya, pemilik rumah, yang lama mau pergi, dan akan membunuh Raja Pedang Naga ini. Li Tua, kamu, pemilik rumah. Kami juga mau pergi. Pada saat ini, 4 tokoh lainnya datang ke Luo Yunhai, membungkuk dan mengepalkan tangan mereka, dan wajah itu tegas, tetapi itu adalah Qiu Yanhai, Sui Qingjian. Dan 2 dunia. Dengan melirik mendalam pada kelima orang itu, mata Luo Yunhai agak ragu, kelima diabadikan oleh suku kota Luo Jia saya, dan tidak ada seorang pun di seluruh Luo Meng dalam hal kekuatan. Hanya saja Raja Pedang Naga ini juga anak yang luar biasa, aku khawatir kamu akan pergi. Tuan yang sama dari puncak Guiyuan, kami juga ingin melihat bagaimana Tuan Pedang ini berbeda dari kita, hahaha. Dia ran tersenyum, Li Jingtian mengepalkan tinjunya dengan keras. Semua mata bertengkar, tolong dengan keberhasilan pemilik, kita dapat mengalahkan Tuan yang sebenarnya. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, kita tidak memiliki keluhan atau penyesalan. Silakan lengkapi rumah, kata 4 lainnya. Tanpa sadar, Luo Yunhai mengerang sedikit, mendesah tak berdaya, dan sedikit mengangguk. Semua orang di ruangan itu melihat ini, tetapi wajah mereka tidak sadar, dan mereka memandangi kelima orang itu dengan kagum. Kesetiaan dan keberanian dari 5 keluarga Luo diabadikan, dan kebebasan dan ketakutan musuh yang kuat, benar-benar menyentuh. Hanya kalian, tolong bawa pedang hijau ini untuk membuatnya perlu untuk acara ini. Ada awan api ini, meskipun tidak sebagus umur panjang Lord Luo. Tapi itu juga bisa menambah 1 titik kekuatan tempur. Segera setelah itu, Luo Yunhai menyerahkan pedang 12 roh, dan Qin Hao buru-buru menyerahkan pedang Huoyun yang rusak. Yang disebut pahlawan yang mengenal dan menekankan pahlawan, pada saat ini, semua orang bersimpati dan memiliki penampilan serius di wajah. Juga tidak ambigu, Li Jingtian dan kelima pria itu mengumpulkan kedua pedang itu, mengepalkan tangan mereka dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Hanya melihat kepergian mereka, semua orang merasa seolah-olah mereka akan bertemu untuk terakhir kalinya. Mudah kedinginan karena angin, dan orang kuat itu tidak akan pernah kembali. Kelopak matanya bergetar sedikit. Qin Hao memandang Luo Yunhai dan memeluk tinjunya lagi. Membayar upeti, Luo Meng, aliansi Anda memiliki pria yang loyal. Tidak heran begitu kuat, orang tua itu mengagumi. Menggelengkan kepalanya dengan getir, Luo Yunhai kehilangan wajahnya. 5 pengorbanan besar yang ditinggalkan oleh pembantu rumah tangga Zuo pada waktu itu, jadi saya melihat mereka satu persatu untuk mati. Tetapi kepala rumah saya tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tanda seru, Zuo Butler lagi. Tanpa alis yang bergetar, Luo Sifan menatap ayahnya dengan tajam, matanya semakin aneh. Siapa pramugara Zuo ini, dan mengapa semua orang berbicara tentang dia seperti ini, seperti memandang seorang suci? Dia bingung, tetapi tidak ada yang peduli padanya, karena semua orang menghadapi situasi kritis ini dan segera bertindak, mempersenjatai lengan dan memohon bantuan semuanya tersebar. Seluruh pesta ulang tahun tidak bisa diadakan lagi. Semua orang tenggelam dalam hati mereka.
Dalam situasi yang berbahaya ini, mereka bersiap untuk yang terburuk. Long Jianshan, Xie Nianyang, kakek Li dan 5 dari mereka menembak bersama. Kami belum pernah melihatnya. Kita harus kaget. Mari kita tindak lanjuti. Pada saat ini, Luo Xifan diam-diam mendatangi keduanya, sementara semua orang tidak memperhatikan. Di samping pengikut, berbicara dengan lembut. Terlihat kaget, Long Jianshan ragu-ragu sedikit, 5 utusan terkuat bergerak serempak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum Luo Meng kita, pihak lain harus sangat kuat. Dengan sedikit masalah kita, bukankah itu akan terjadi? Kenapa? Apa kamu takut? Aku tidak takut, hanya dengan kecepatan mereka, kita tidak bisa mengikuti. Tenang, kakek Li biasanya paling menyakitiku. Jadi aku mengambil kesempatan untuk menaburkan ribuan mil wewangian padanya untuk mencegah orang tua ini menyembunyikannya dan tidak bermain-main denganku. Sekarang kita bisa menemukan mereka ke arah yang ditelusuri cacing acacia. Tanda seru. Xifan, apakah kamu masih memiliki benda ini? Lian Jian tiba-tiba menghela nafas, sepertinya. Aku tidak dapat menemukan alasan. Kurang omong kosong, datang atau tidak. Ayo, jadi, ketiga Im, mengikuti, dan menyelinap pergi. Kenapa, Xifan, kemana mereka akan pergi lagi? Melihat ke belakang, Yuer sedikit mengernyit, suaranya membingungkan. Sebulan kemudian, di perbatasan Shizu, sesosok lelaki tua kurus berdiri diam-diam di pasir kuning, berseberangan dengan 5 tokoh yang dikenalnya, itu adalah Li Jingtian dan mereka. Dan lelaki tua ini berjalan terus, saat bepergian di pegunungan dan perairan, sambil membunuh dan Qingsheng di Luo Yunhai. Aku sudah lama tidak kembali ke Shizu. Akibatnya, aku melihat seseorang menunggu lelaki tua itu segera setelah aku memasuki perbatasan. Kenapa? Apa yang kamu lakukan, Yang Mulia Raja Pedang Naga, dan Qingsheng? Tidak buruk, kami adalah 5 penyembah keluarga Luo. Oh, memang begitu, mengangguk dengan jelas. Dan Qingsheng jelas dalam hatinya, dan dia segera tersenyum dengan ceria, kamu benar-benar cukup setia untuk mati demi kepala keluarga, orang tua itu menghormatinya. Ding. Dengan suara lembut, Li Jingtian menjabat tangannya dan mengambil pedang panjang dengan Qian Glow. Qiu Yanhai juga melambaikan tangannya dan mengeluarkan Fire Cloud Spirit Sword dan mengarahkannya lurus ke depan, kami datang untuk menjadi penguasa rumah. Saya juga ingin tahu orang pertama yang legendaris di Shizu. Apa bedanya? Semua orang ada di puncak Guiyuan. Mengapa Anda harus begitu kuat? Ternyata ini masih beberapa seni bela diri. Orang tua itu menghargainya, hehehe. Dan Qingsheng tersenyum ringan, dan Qingsheng membelai janggutnya yang panjang dan mengangguk perlahan, tetapi segera wajahnya stagnan dan alisnya berkerut. Ketika dia bangun, sepasang mata ragu-ragu perlahan-lahan menjadi lebih tajam, dan apa yang dia lihat adalah pedang roh yang hijau. Pedang ini, dari mana kamu mendapatkannya? Chapter 1133, Gateret in Jianlu. Kalian berdua, cepatlah, jika mereka selesai bermain, kita tidak bisa melihat apa-apa. Di hutan gunung yang subur, 3 sosok hijau berkelebat dalam sekejap. Kepala orang itu adalah seorang gadis kecil, memegang ulat yang perlahan merayap di tangannya, berlari ke arah kepala serangga, berlari sepanjang jalan, itu adalah Miss Luo Meng, Luo Xifan. Di belakangnya ada 2 pengikut Long Jianshan dan Xie Nianyang, tetapi di hadapan keinginan wanita muda ini, mereka berdua berada dalam keadaan gelisah, saling melirik, saling memandang. Mengerutkan kening. Sister Xifan, saya pikir kita akan melupakannya. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang menentukan dari para guru Guiyuan. Apakah kita akan menambah kekacauan pada 5 persembahan ketika kita berada di samping? Jika kamu tidak berani pergi, katakan tidak, berani membuat alasan. Pengecut, Luo Xifan tidak mendengarkan sama sekali, tetapi dia jauh lebih cepat, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri, pedang Tuan Wang, saya belum pernah melihatnya. Apakah benar-benar sekuat legenda, bahkan kakek Li dan mereka berlima sangat takut untuk bergandengan tangan? Melihat wajah tegas Qian Ying di depan, kedua pengikut itu tidak berdaya, menggelengkan kepala mereka dengan pahit, tidak ada cara untuk terus mengikuti. Ada di sini, tiba-tiba, Luo Xifan melihat serangga di tangannya dan mengangkat kepalanya, matanya menyala, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, menginjak kakinya. Dan kemudian berlari keluar dari hutan, datang ke tanah pasir kuning, matahari yang menawan. Itu juga ditaburkan di dahi putihnya dan menggelengkan matanya untuk sementara waktu. Tetapi segera, dia mandek dan berhenti tiba-tiba, tetapi dia masih melihat ke depan ke wajah ceria, dan tiba-tiba dia menegang wajahnya, kemudian tenggelam sedikit. Dan kemudian benar-benar berubah menjadi panik. Wow, pada saat ini, kedua gunung Longjian juga bergegas keluar dari hutan dalam sekejap, mengejar, Saudari Xifan, Anda lebih lambat, kita semua. Tiba-tiba, keduanya tiba-tiba mandek, tubuh mereka menegang tak bisa dijelaskan, dan murid-murid mereka menyusut dengan ganas, melihat pemandangan di depan mereka.
memperlihatkan wajah yang ketakutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Saya melihat bahwa pada saat ini, di pasir kuning yang bertiup, genangan darah merah menodai seluruh negeri. 5 sosok yang dikenalnya menjadi pucat dalam genangan darah, mata mereka tertutup untuk waktu yang lama, dan mereka tidak tahu apakah mereka mati atau hidup. Melihat lebih dekat, itu bukan 5 orang Li Jingtian, siapa itu? Di depan 5 orang itu, seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri diam di tengah, memegang pedang panjang dengan mangga hijau di tangannya, perlahan membelai, matanya tiba-tiba gelap. Alisnya sedikit berkerut. Mempelajari laju, bergumam pada dirinya sendiri, aneh, bagaimana mungkin Optimus Kendo, pedang ini benar-benar berisi Optimus Kendo esoterik? Tapi, 2 mahaguru tidak pandai dalam penyuling, dan mereka Kendo tidak setinggi itu. Mungkinkah dikatakan, Shizu memiliki keturunan Qingtian lagi? Hanya bagaimana itu bisa berada di tangan keluarga Luo? Apakah tidak mendengar bahwa seseorang dari keluarga Luo menjadi murid masuk Akademi Sangyong? Kakek Li, dengan keraguan muncul di mata lelaki tua itu, Luo Sifan hanya bisa berteriak dan berlari ke Li Jingtian dengan air mata di wajahnya. 2 dari Long Jianshan terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya, Sifan. Kelopak matanya berdenyut, dan lelaki tua itu menurunkan kelopak matanya. Memandangi gadis kecil yang sudah dengan tergesa-gesa mendekatinya, memeriksa Li Jingtian dan yang lainnya, dan berkata pelan, apakah kamu juga keluarga Luo? Kamu adalah Raja Pedang Naga, dan King Sheng? Mata Luo Sifan bergetar tak terkendali, tetapi memandang lelaki tua itu dengan agak bingung. Tetapi dia masih mengumpulkan keberanian dan menatapnya dengan cermat. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, dan King Sheng tersenyum ringan, ya, itu orang tua. Mendengar ini, ketiga hantu kecil itu bersama-sama, dan satu hati jauh lebih ketat. Kalau begitu, kamu menyakiti kakek Li seperti ini? Luo Sifan bertanya dengan gigi terkatup meskipun ada ketakutan di dalam hatinya. Sudut-sudut mulutnya melengkung dengan lengkungan yang aneh, dan King Sheng mengangguk ringan, ya, mereka semua dibuat oleh orang tua itu. Gadis kecil, Anda sangat berani, tahu bahwa mereka semua terluka oleh orang tua itu. Dan berani berlari untuk melihat mereka hidup dan mati, apakah Anda tidak takut kalau orang tua itu akan membunuh Anda bertiga? Begitu kata-kata itu keluar, mereka bertiga kaget, dan mereka menggelengkan tubuh mereka, tetapi Luo Sifan masih mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan kuat. Keluarga Luo, saya tidak takut dengan hantu mati, kakek Li, mereka diabadikan oleh keluarga saya. Bagi keluarga Luo, mereka tidak akan pernah tertinggal. Berani, menatapnya dalam-dalam, dan King Sheng mengangguk sedikit dan tertawa kecil, keluarga Luo layak atas kebajikan dan gaya keluarga, bahkan yang kecil adalah kebajikan. Dalam hal ini, jika orang tua itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dia benar-benar tidak ingin menjadi kamu jahat. Gadis kecil, apakah kamu tahu pedang ini? Melihat dan King Sheng memegang pedang hijau di tangannya, Luo Sifan merenung sedikit dan sedikit mengangguk. Baiklah, mari kita berdiskusi. Orang tua itu datang ke Shizu kali ini, dan hanya mengambil satu kepala orang. Siapapun yang berani menghentikan orang tua itu akan membunuh siapa. Tetapi saya melihat Anda beberapa penyembah, tetapi juga orang-orang yang setia. Jadi mereka mengambil nafas. Selama Anda memberitahu lelaki tua itu, dari mana pedang itu berasal, lelaki tua itu akan membiarkan Anda pergi dengan aman, bukan? Wajahnya sedikit bergetar. Luo Sifan mengerang ke dalam, diam-diam. Mengapa dia begitu tertarik pada pedang ini? Penguasa Raja Pedang masih serakah untuk prajurit roh ke-12? Tidak. Apakah itu untuk Paman Buta? Jika saya mengatakan keberadaannya, apakah itu akan menyakitinya? Melihat dalam-dalam pada kulit gadis kecil itu, hati dan King Sheng jernih, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Mengapa? Tidakkah kamu mau mengatakannya? Jika kamu tidak mengatakannya, kalian, bahkan orang tua tidak mau pergi. Dengan itu, tekanan paksaan dan King Sheng yang kuat pada seluruh tubuhnya tiba-tiba dilepaskan. Tetapi setelah upaya singkat, dia menekan ketiga junior bersama dan menahan napas bersama-sama. Sulit bagi mereka untuk bernapas setengah nafas, dan ketiga wajah kecil itu memerah. Tapi Luo Sifan masih mengepalkan giginya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hehehe. Itu benar-benar gaya keluarga Luo, dan mulutnya sangat ketat. Dengan senyum, mata dan King Sheng berkedip, dan momentum tubuhnya ditambahkan oleh 3 poin. Orang tua itu bertanya kepada 5 orang tua tadi, mereka juga dengan cara ini, hanya tangan, bukan mulut, jadi seperti sekarang, kenapa kalian bertiga masih kecil? Kelima dari mereka masih memenuhi syarat untuk tangan on, tetapi kalian bertiga berada di depan orang tua itu, tetapi mereka tidak mampu menanggung apapun. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Keluarga Luo tidak akan. Dan akan membalas dendam. Seluruh pipi Luo Sifan menjadi hitam dan ungu, tetapi dia masih tidak kehilangan mulutnya dan mengaku. Menatapnya dengan erat, dan King Sheng juga bergerak sedikit di bawah hatinya dan mengangguk diam-diam. Tapi ketika dia hendak meletakkan momentumnya,
Tidak sulit bagi bocah-bocah kecil ini untuk berteriak, tetapi segera berbunyi, itu adalah Master Pedang Buta. Pedang ini diberikan kepada kita oleh Master Pedang Buta. Momentum tiba-tiba lepas landas, dan Qingsheng melihat suara itu, tapi itu adalah Dragon Sword Mountain. Master Pedang Buta? Siapa? Dia berada di kota Jujian, yang berjarak 3 mil jauhnya, dan dia akan mengetahuinya ketika dia bertanya pada penduduk desa. Long Jianshan menggigil dan menyusut ketakutan. Mengangguk dengan jelas, dan Qingsheng kembali menatap Luo Xifan dan tersenyum keras. Gadis kecil, kau sangat baik, itu. Hahaha. Sambil tertawa, dan Qingsheng menghilang begitu dia menginjak kakinya. Luo Xifan menatapnya dengan keras dan berkata dengan marah, Gunung Naga Pedang, bagaimana Anda bisa tahu keberadaan Paman Buta? Bagaimana jika ia berencana untuk berperilaku tidak pantas pada Paman yang buta? Tetapi jika kita tidak mengatakannya, kita harus mati. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Wajahnya penuh dengan keluhan, dan Long Jianshan juga mengempiskan mulut, bergumam, bukankah itu semua demi kita? Dia mati 5, 6, 7, 8 orang. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa orang memberi kita pedang terkenal dengan niat baik, tapi kami membawa kemalangan kepadanya. Bagaimana bedanya dengan balas dendam Engkiu? Apakah kamu tidak mengerti arti menyerahkan hidupmu? Menatapnya dengan sengit, Luo Xifan memarahi dengan keras, tetapi suaranya hanya jatuh. Tetapi bisikan samar begitu tajam hingga masuk ke telinga 3 orang, 1 ke 8, apakah mati, atau mati? Benar, mana yang sebenarnya? Bergemuruh. Ada suara ledakan demi ledakan, dan sebuah mobil besar yang dikendarai oleh 3 binatang roh tingkat ketiga perlahan-lahan berjalan di depan 3 orang. Suara mengembara seperti lembah kosong melayang keluar dengan lembut. Kamu adalah keluarga Luo, masuk ke dalam mobil, aku akan mencoba menyelamatkan pendekar pedang buta itu. Kamu, pada awalnya, saya memiliki hubungan dengan Lord Luo Meng. Dia mengatakan kepada saya bahwa membiarkan orang-orang sialan mati dan orang-orang sialan hidup adalah surga. Tidak peduli apa keluhan dan Qingsheng dengan keluarga Luo Anda, Master Pedang Buta tidak bersalah ya, saya mencoba menengahi dan melakukan yang terbaik. Suara jernih di dalam mobil datang lagi, dan berkata dengan ringan, ngomong-ngomong, bawa orang-orang yang terluka ini ke tempat terpencil, aku juga ada obatnya. Tanpa sadar, Luo Xifan mengangguk dan menyapa Xie Nianyang dengan cepat membantu Li Lijing dan 5 orang. Hanya Dragon Sword Mountain yang ragu-ragu, dan itu mengerikan untuk berurusan dengan Raja Pedang Naga. Namun, melihat mata sengit Luo Xifan, yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Pedang Naga, dia hanya bisa membantu tetapi mengangkat mulutnya dan membantu mengangkat yang terluka. Tetapi setelah yang terluka diangkat, mereka bertiga masuk ke gerobak bersama, dan ketika mereka melihat pemilik mobil, mereka terkejut dan terkejut, begitu indah. Bergemuruh. Mobil besar yang bergemuruh itu melaju di jalan, dan segera tiba di hutan pegunungan yang rimbun, di mana ada rumah bambu kecil dengan 2 karakter besar yang terukir di plakat, Jianlu. Tetapi pada saat ini, gerbang Jianlu tiba-tiba terbuka, dan Qingsheng sedang duduk santai di depan pintu, memancarkan cahaya di matanya, menonton berbagai pedang roh Luzong yang mempesona. Keluar dari napas. Tiba-tiba, ketika dia mendengar suara keras mobil besar itu, dia berhenti di pintu, dan Qingsheng berbalik untuk melihat ke sekeliling. Tetapi dia melihat seorang wanita langsing berjalan perlahan, dan mengepalkan tinjunya ke arah Qingsheng, Cut Dragon Sword King, Murong Sue, Nanzu, ini adalah hadiah sopan. Nyonya tua Tuan Murong, alis berkedip, dan Qingsheng tertawa pelan. Orang tua itu tampaknya tidak ada hubungannya dengan saudara Murong. Orang tua Jiu Jianxian tampaknya lebih akrab dengan Anda. Saya tidak tahu apakah gadis Murong datang ada apa, Pak Tua? Luo Xifan dan mereka bertiga keluar dari mobil dan melihat wajah Qingsheng, tetapi mereka mencukur kepala mereka dengan ketakutan. Pada saat yang sama, melihat ke samping Murong Sue, dia bahkan lebih terkejut. Gadis ini memiliki wajah yang besar, bahkan Qingsheng ini memberi 3 poin. Tapi dari mana mereka tahu bahwa dunia ini sangat besar, dan Luo Meng yang benar sendiri tidak lebih dari kekuatan baru di abad ini. Keluarga Murong, sebagai pasukan veteran yang telah berdiri di 5 negara bagian selama ribuan tahun, tidak berani meremehkan bintang pedang Zhongzhu. Lagi pula, ada juga ahli pendekar pedang yang mengalahkan pertarungan, bagaimana bisa dibandingkan dengan pasukan kelas 1? Chapter 1134, The First Generation Housekeeper. Menatap situasi di Jianlu dengan hati-hati, tidak ada jejak pertempuran. Murong Sue merasa lega sejenak, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, pendekar pedang yang buta, bukankah seharusnya Master Kingsword siap untuk memasak? Segera setelah aku datang ke sini, aku menghadapi perlawanan formasi tingkat 9 dan mematahkannya. Melihat ke dalam pada rumah bambu kecil itu. Qingsheng tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, hanya di dalam rumah, hanya ada pedang dan tidak ada seorang pun. Tetapi saya harus mengatakan bahwa setiap pedang berisi pedang yang dalam di dalamnya, yang menakjubkan.
Orang tua itu tidak tahu bahwa ada orang aneh di dunia ini. Aku khawatir itu sudah ahli pedang pertama di dunia. Hehehe. Mendengar ucapan ini, Luo Xifan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan hati. Untungnya, Paman Buta tidak ada di sini, dan dia belum diracun. Namun, Murong Sui bukan gadis kecil seperti itu. Ketika dia melakukan sesuatu, dia melanjutkan, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Raja Pedang Naga, ada apa dengan Tuan Pedang Buta. Dan apa yang akan dia lakukan dengannya? Orang tua itu hanya bertanya padanya. Sesederhana itu, hanya mengajukan pertanyaan, jika jawabannya tidak sesuai dengan niat lelaki tua itu. Aku khawatir dia tidak harus melepas kepalanya. Mata sedikit menyipit, mata dan King Sheng berkedip, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mendengar ucapan ini, Murong Sui juga tenggelam dalam hatinya dan menghembuskan napas. Pedang Raja Gao secara manual membunuh, tetapi dia tidak bisa menghentikannya dengan kekuatannya, meskipun dia juga berada di puncak Guiyuan. Luo Xifan juga kaget dan cemas di dalam hatinya. Dia berdoa di dalam hatinya, Paman Buta tidak kembali. Seseorang sedang menunggu untuk membunuhmu, dan orang ini masih seorang tuan. Ini jarang terjadi di dunia. Jika Anda kembali, hidup Anda akan hilang, maka saya harus bersalah. Tetapi jelas bahwa doanya tidak berguna. Yo, hari ini sangat sibuk, aku sudah lama tidak punya banyak tamu di Jianlu. Tubuh tidak bisa tidak terkejut. Semua orang berpaling untuk melihat tempat suara itu datang. Tetapi mereka melihat seorang pria muda dengan pakaian putih dengan mata putih tertutup kain putih, datang perlahan-lahan ke sini. Dan ada jejak mulut yang menggantung. Senyum jahat, masih ada nafas akrab, teman lama ada di sini, hahaha. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan keras, Luo Xifan tiba-tiba terkejut dan berteriak. Paman Blind berlari, seseorang akan membunuhmu. Bunuh aku. Siapa yang tidak semua teman lama, aku belum memprovokasi kamu. Zuo Fan menyeringai acuh tak acuh tanpa khawatir. Teman lama. Sebuah warna aneh muncul di matanya. Luo Xifan menoleh untuk melihat wajah dan King Sheng dan Murong Sui, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa mata mereka anehnya aneh bagi Zuo Fan, seolah-olah neraka. Tapi ini memang benar, dan King Sheng menunjuk ke Zuo Fan dan menegang lama sebelum berteriak, kamu. Apakah kamu sudah mati? Tentu saja aku belum mati, kalau tidak di siang hari. Apakah aku masih hidup? Aku tidak menyangka kamu menjadi pendekar pedang yang buta. Murong Sui juga menggoyangkan kelopak matanya, mengambil napas dalam-dalam. Menoleh untuk melihat Luo Xifan yang bingung, dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu khawatir lagi, pamanmu yang buta. Tetapi setan terbesar di dunia bahkan jika dia beruntung tidak menyakiti orang lain, siapa yang bisa menyakitinya? Iya, siapa yang bisa membunuhku? Hahaha, apakah kamu tahu cara membuat teh? Membuat teh dan air. Aku harus mengobrol dengan dua teman lama ini. Tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan melambaikan tangannya, berbicara dengan bebas dan mudah. Setengah jam kemudian, Murong Sui mengambil 5 pil Li Jingtian dan memasukkannya ke Jianlu untuk diolah. Zuo Fan dan King Sheng, mereka mendirikan pavilion kecil di luar Lu, yang mencerminkan pemandangan danau dan pegunungan, dan perlahan-lahan menyeruput teh. Suasana tegang yang tegang sudah hilang, hanya ketenangan dan ketidakpedulian yang tak berkesudahan. Luo Xifan mengisi ketiga orang itu satu persatu dengan air, lalu memandangi ketiga orang itu dengan wajah terkejut, dan perlahan mundur. Tepat setelah mundur ke Jianlu, kedua gunung Longjian buru-buru menariknya ke samping untuk melihat gerakan di luar, dan bertanya dengan aneh, Sister Xifan, di mana lelaki buta ini? Mengapa Raja Pedang Naga ini membujuknya untuk bernostalgia di atas meja dengan 3 kata? Bisakah dia duduk sejajar dengan Tuan Raja Pedang? Apa yang dia lakukan sebelumnya? Bagaimana saya tahu? Dengan keraguan di matanya, Luo Xifan juga melihat keluar dengan mata yang aneh, dan matanya berwarna-warni. Singkatnya, paman buta ini pasti tidak sederhana. Jika tidak, para pria besar ini, mustahil bagi mereka untuk bersimpati padanya. Merasakan 3 pasang mata eksentrik di belakangnya, Zuo Fan tidak tahu bagaimana tersenyum sedikit. Dan tidak menganggapnya serius, tetapi hanya mengatakan kepada mereka berdua di atas meja, sudah 100 tahun, dan jarang melihat teman-teman lama. Gadis Murong, baru-baru ini apakah kamu masih sibuk berbicara? Itu caraku untuk membantu langit dan membantu orang miskin. Apa yang kau ketahui? Memutar matanya tanpa daya, Murong Sui mendengus pelan, tetapi dengan cepat tenang lagi, dengan tenang berkata, tapi selama bertahun-tahun. Aku masih tidak melupakan pertempuran 100 tahun, apa yang kamu lakukan? Apakah itu jahat atau baik, benar atau salah-salah? Jadi selama ini, saya telah melakukan perjalanan ke selatan dan utara untuk melihat perubahan-perubahan dunia, dan saya ingin menemukan jawaban yang jelas. Tetapi sampai saat ini, masih belum ada keuntungan.
Sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan mengangguk sedikit. Saya juga seperti ini, membaca perubahan-perubahan, tetapi tidak seperti Anda, saya memiliki apa yang saya dapatkan. Jika Anda tidak menyerah, Anda mengikuti saya untuk melihat gambar iblis di bumi, mungkin itu akan melepaskan keterikatan Anda. Meliriknya dalam-dalam, Murong Sue merenung sedikit dan sedikit mengangguk, tidak lagi menjijikkan seperti dia 100 tahun yang lalu. Zuo Fan, apakah pedang ini milikmu? Pada saat ini, Dan Qingsheng menekankan pedang hijau ke meja, menatap wajahnya, membuat suara dingin, dan bertanya. Mengetahui apa yang dia maksud, Zuo Fan tidak menyangkalnya, dan mengangguk ringan. Apa yang terjadi? Mengapa Optimus Kendo muncul di pedang ini? Kapan kamu mengenal Optimus Kendo? Abad ini, setelah menarik nafas panjang, Zuo Fan merasa lega, dan berkata pelan, Dan Lao, sebenarnya ada sesuatu. Saya telah merahasiakan Anda untuk waktu yang lama, ketika Akademi Sangyong berkelahi. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan mengeluarkan semua hal yang mencuri pedang Optimus dari tahun itu, pukul 15.10. Maaf, kamu semua tertipu pada waktu itu. Pedang Optimus sudah ada di tanganku, kamu dan dua maha guru mengira pedang itu ada di dalam kamu tangan lawan. Simpul ini, telah bermain selama 100 tahun. Apa? Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar, dan Qingsheng menatapnya dalam-dalam, tetapi wajahnya bergetar untuk sementara waktu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah master terbaik di Shizu. Dia ditipu oleh anak ini selama 100 tahun tanpa menyadarinya. Dia masih membawa pot hitam untuknya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Murong Sue mendengar seluk-beluk, dan memberinya pandangan yang dalam, tetapi dia tidak bisa berhenti tertawa ringan. Kamu benar-benar baik, kamu bukan apa-apa 100 tahun yang lalu. Menyatakan, Anda tidak dapat menemukan fanatik berani kedua seperti Anda. Iya, aku mengambil risiko terlalu banyak pada saat itu, dan aku selalu terganggu. Apakah kamu kesal? Jika kamu kesal, kamu tidak akan menerima pedang dengan damai. Bagaimana dengan pedang? Tidak. Ketika Dan Qingsheng mengangkat tangannya, Zuo Fan juga menggelengkan kepalanya. Apapun yang Anda katakan, Anda menyelamatkan hidup saya sebelumnya, dan saya tidak ingin memberitahu Anda tentang hal itu lagi, sepertinya sedikit salah. Pria tua itu telah menyelamatkan hidupmu sejak dulu. Kamu pikir itu salah? Kenapa kamu memberitahuku sekarang? Aku takut kamu akan membunuhku dengan marah. Tidak takut sekarang? Baiklah. Zuo Fan jujur, dan dia tidak pernah memandang kepalanya dengan jujur. Dan Qingsheng melihatnya, tetapi janggutnya bergetar hebat, tubuhnya gemetar karena marah. Sayap neneknya sangat keras sehingga dia tidak bisa membersihkan. Bahkan, karena Dan Qingsheng merasakan pedang Qingtian pada pedang Evergreen, dia sudah memahaminya. Pemahaman tentang cara pedang pendekar itu tidak lagi di bawahnya. Setelah melihat orang ini sebagai Zuo Fan lagi, dia benar-benar jelas. Zuo Fan dulunya monster. Sekarang, setelah 100 tahun, secara alami, bahkan lebih berbeda dari sebelumnya. Saya takut bahwa bahkan jika dia bertarung berhadap-hadapan, bahkan dia tidak bisa menyingkirkannya. Jadi, setelah bergetar lama, Dan Qingsheng bangkit dan pergi begitu dia mengetuk meja. Tetapi ketika dia akan pergi, Zuo Fan buru-buru bangkit dan berhenti di depannya. Tunggu, Dan, kita belum melihatnya bertahun-tahun dan belum berbicara dengan bebas. Di mana Anda terburu-buru? Bicaralah dengan bebas. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa kepadamu, orang tua itu akan membunuh sekarang. Orang tua itu tidak pernah begitu bersemangat untuk membunuh seseorang seperti sekarang, kamu melepaskan orang tua itu. Sedikit merenung sedikit, Zuo Fan masih, Dan Lao. Tidak masalah jika Anda membunuh siapapun. Hanya saja orang-orang Luomeng, terutama pemimpin Luomeng, anak Luo Yunhai, dapatkah Anda melihat wajah kurus adik laki-laki itu? Nyaman, biarkan dia pergi, nyaman. Pria tua itu tidak bisa mengejar kuda itu keluar dari mulutnya dalam satu kata. Orang-orang mengambil lukisan itu kepada orang tua itu dan memintanya untuk menjaga kepalanya. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak mendapatkannya? Tapi Dan Lao, tidakkah menurutmu itu aneh? Berita tentang tembakanmu langsung menyebar ke seluruh dunia, dan semua orang tahu itu. Aku khawatir ada penipuan. Bagaimana dengan penipuan? Orang tua itu tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Ketika dia melambaikan tangannya dengan keras, Dan Qingsheng berkata dengan kebencian, orang tua itu memiliki aturan dari orang tua itu. Jangan katakan bahwa orang tua itu telah memalingkan mukanya kepada Anda sekarang. Bahkan jika dia belum memalingkan mukanya, kita semua adalah orang-orang benar. Anda memiliki prinsip Anda, saya juga memiliki prinsip-prinsip Anda. Tahu harus dijaga. Sumpah tahun itu, orang tua itu tidak berambut abu-abu, selama kemampuannya. Orang tua itu harus membantu orang lain untuk melakukan ini. Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan mengekspresikan pemahamannya, dan setelah berpikir sedikit, Youyu mengucapkan, apa yang bisa dicapai oleh kemampuan. Bagaimana jika itu tidak dalam jangkauan kemampuan lama Dan? Apa maksudmu? Artinya, jika kamu melakukan ini, kamu belum pernah ke sisi Luo Yunhai, kamu akan dicegat di tengah.
Ini di luar kemampuanmu. Alice tidak bisa menahan guncangan, dan Qing Sheng menatap tajam ke dalam Zuo Fan, mencegat orang tua itu. Siapa? Aku. Tiba-tiba, Su Fanding membuat suara. Menatapnya dengan erat, dan Qing Sheng mengepalkan tangannya, matanya menyipit, kamu datang untuk membunuh orang tua itu? Kenapa? Menurutku. Pengurus rumah tangga pertama keluarga Luo, Zuo Fan. Boom. Begitu kata-kata itu jatuh, udara keras keluar dari Zuo Fan, menyapu seluruh dunia. Shen Leng menggigit. Chapter 1135, God Still Keeps. Gelombang angin menjerit di dunia, dan mereka takut pada semua makhluk hidup di sekitar mereka, dan hati dan jiwa mereka penuh dengan roh. Bahkan Murong Sui di samping, kembali ke puncak Yuan-Yuan, tidak bisa tidak terburu-buru ke belakang, dan hatinya ngeri. Ini belum lagi bahwa tiga imp Luo Xifan, dihadapkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, wajahnya benar-benar ketakutan. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa paman buta ini, yang mereka anggap sebagai Tiang Xuan Realem, memiliki momentum yang dikeluarkan dari tubuhnya yang bahkan tidak di bawah dan Qing Sheng sebelumnya? Mungkinkah dikatakan, bahwa ia juga benar-benar seorang Raja Pedang? Hanya saja mereka tidak berpikir keras tentang hal itu. Yang mana dari pemain top dunia yang buta? Paling-paling akan ada Raja Pedang satu tangan. Melihat dalam-dalam pada punggung Zuo Fan yang kejam, Luo Xifan kagum selain terkejut. Paman buta ini benar-benar mengejutkan mereka. Juga menatap erat pada Zuo Fan, dan Qing Sheng juga menemukan bahwa kedalaman keterampilan Zuo Fan tidak lagi di bawahnya, dan itu bukan lagi Wuxia Ameng. Menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak bisa menghentikan ketegangan di hatinya, dan wajahnya benar-benar lega. Namun, ketika sampai pada ketakutan dan ketakutan, itu belum mencapai titik itu. Sulit membayangkan bahwa dalam 100 tahun, Anda telah menempuh jalan seorang lelaki tua selama hampir 1000 tahun. Zuo Fan, Anda benar-benar jenius yang tak ada bandingannya. Tapi, sayangnya, bahkan jika keahlian Anda sama dengan seorang lelaki tua sekarang, Anda akan menjadi yang terbaik. Mungkin tidak bisa memenangkan langkah 1/2 orang tua itu. Orang tua itu ingat dengan jelas bahwa sebagian besar kekuatanmu ada di mata para dewa. Meskipun tidak jelas apa yang sedang terjadi di matamu, jelas bahwa ini mata kedua dewa tidak lagi diperlukan. Dengan kamu sekarang, tidaklah mudah untuk menghentikan orang tua itu. Begitu kata-kata itu jatuh, dan Qing Sheng begitu curam sehingga dia melangkah ke Qiong Xiao, jari-jarinya bersama, dan satu jari ke langit, tetapi mendengarkan dentuman. Seluruh 9 hari sepertinya runtuh. Seiring dengan suara Long Yin berteriak terus-menerus, naga terbang Kiki terbang ke ujung jari pedangnya dan bergabung bersama. Tiba-tiba, paksaan yang mengerikan tiba-tiba pecah dari 9 hari, dan nafas kehancuran segera memenuhi setiap sudut halaman kecil. Melihat pemandangan ini, wajah Murong Sui terkejut, dan sudah ada keringat dingin di kepalanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Zuo Fan. Tiga impo Luo Xifan bahkan lebih ketakutan, dan sepasang mata hampir terkejut. Ini pukulan dari pendekar pedang master? Benar saja, itu adalah paksaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Bahkan jika puluhan orang kuat Gui Yuan di liga kita bergabung, mereka tidak bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Tampaknya penguasa Raja Pedang memang sangat layak, dan itu berada di luar jangkauan orang biasa. Aku hanya tidak tahu, bisakah paman buta kita dapat membawanya? Untuk sesaat, ketiganya menatap Zuo Fan dengan ekspresi tegas, hanya untuk melihat Zuo Fan masih berdiri diam-diam. Melihat ini, mereka bertiga tiba-tiba tenggelam dalam hati mereka, dan mereka semua mulai menangis. Mungkinkah dikatakan bahwa di hadapan gerakan dan Qing Sheng yang tak tertandingi, bahkan dia takut dan bodoh, dan sulit untuk bergerak lagi? Namun, masih menunggu mereka untuk menunjukkan keputusasaan mereka, Zuo Fan sudah menjadi tubuh yang berkedip dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia tiba di posisi yang berhadapan langsung dengan Dan Qing Sheng, dan kedua belah pihak hanya berjarak 1 meter. Bagaimana bisa begitu cepat? Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan keras, dan Qing Sheng, yang masih hambar sebelumnya, sangat terkejut. Pedang di tangannya yang selalu disiapkan, tetapi belum diayunkan, tiba-tiba mengguncang pergelangan tangannya, dan dia dengan cepat bergegas ke Zuo Fan di seberangnya. Pada jarak sesingkat itu, Zuo Fan tidak bisa menghindari persembunyian, dan kekuatan pedang tidak rusak di tengah, dan dia semua akan memukulnya. Dia harus menahan kekuatan kuat ini sepenuhnya, tetapi itu lebih baik daripada pedang biasa. Wang, butuh lebih banyak energi. Jika ini diberikan kepada 9 Raja Pedang lainnya, tidak mungkin untuk berani ditabrak oleh Raja Pedang pada jarak seperti itu. Meskipun tidak fatal, ia juga harus mengalami cedera serius. Tapi, tidak ada niat untuk menghindarinya sama sekali. Lengan kanan Zuo Fan menyala merah, dan segera meraih cakar dan menarik ke depan. Mengaung, sentuh. Dengan suara keras, Wan Long meraung. Para pendekar pedang yang membawa kekuatan naga yang tak tertandingi dan kekuatan langit dan bumi tidak dapat dengan tegas menembak Zuo Fan, tetapi mereka belum meninggalkan tangan mereka.
Tetapi mereka ditangkap oleh lengan unicorn Zuofan yang kuat. Dalam sekejap, guntur langit menyulut api tanah, seolah-olah itu adalah ledakan nuklir. Tempat di mana pedang dan cakar binatang memancarkan cahaya yang membakar, dan gelombang turbulensi tidak bisa berhenti memancar keluar, menyebabkan langit runtuh. Memindahkan gunung, gambar akhir dunia akan datang. Orang-orang di bawahnya juga terkejut oleh hati mereka, dan mata mereka tidak dapat dipercaya. Ini adalah Game Master tingkat Raja Pedang? Ini terlalu gila, kenapa getarannya begitu kuat, apakah langit jatuh? Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Dan Qingsheng tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya, berteriak bagaimana mungkin. Hanya menggunakan satu tangan, Pak Tua Jiangang. Wow. Tapi menunggu kata-katanya jatuh, nyala api keemasan keluar dari cakar unicorn, menyebarkan seluruh Jiangang dalam sekejap, disertai dengan suara nyanyian naga, cakar unicorn menyambar keras. Menggedor, kuat ini dalam nyala api keemasan, pedang Jian-Jian lenyap menjadi kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Dengan cara yang sama, 10.000 langit dan naga bumi Qi juga mengikuti ketiadaan. Ini, membakar pedang langit Dao, dan Qingsheng segera memanggil dengan sedikit pipi. Tapi tak lama kemudian, dia tidak menunggunya untuk bereaksi. Aun merah terbang, tekanan yang tak tertandingi, dan itu sangat curam sehingga dia menghadapinya. Melihat lebih dekat, itu adalah pisau tangan biasa Zuofan. Tetapi tenda merah di pisau tangan ini memberinya napas maut, dan dia datang. Boom, cimang terbang ke langit. Dalam 1000 mil ke depan, itu langsung menjadi ketiadaan. Awalnya kota Juejian dikelilingi oleh pegunungan, dan tiba-tiba berubah menjadi dataran padang pasir Mapincuan. Wajahnya tidak bisa berhenti merokok, dan ketiga Luo Xifan menyaksikan asap mengepul langsung ke tanah langit, dan seluruh pemandangan berubah seketika. Ketiga hati sepertinya berhenti berdetak, dan tidak ada suara yang terdengar. Murong Sue juga menggerakkan kelopak matanya sedikit, menatap sosok di langit dengan tak percaya, mendengus, dan menelan. Dalam 100 tahun, iblis yang pandai konspirasi dan tipuan ini telah menjadi iblis sejati. Di bawah langit, siapa lawannya? Rambut pucat itu berantakan di angin. Karena dampak tadi, perubahan rambut yang disatukan oleh Dan Qingsheng tersebar di udara. Zuofan perlahan-lahan mengambil tangannya dari sisi pipinya, wajahnya tenang dan samar berkata, "Dan Lao, aku hanya tidak memiliki mata, tetapi Tuhan masih memilikinya. Kau punya alasan untuk kembali sekarang?" Chongdao Kendo, alis bergetar sedikit, mata kusam Dan Qingsheng meliriknya, tetapi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetapi masih ada banyak kepahitan dalam senyum itu, ya, orang tua itu punya alasan. Orang tua itu tidak ingin membunuh Luo Yunhai, hanya itu tidak bisa dibunuh. Seseorang yang memblokir ketiga jenis pedang dan kendo dan menyadari bahwa yang terakhir ada di depannya. Orang tua itu tidak memiliki kesempatan ini, tidak ada kesempatan. Kelopak matanya berkedut ringan, dan Dan Qingsheng tampak sangat tersesat, Riket berbalik dan berbalik, seolah-olah dia berusia beberapa dekade. Tepat sebelum pergi, dia masih tidak bisa berhenti menatap Zuofan, merenung sedikit, bergumam, "Zuofan, pedang Optimus ada di tanganmu." Sepadan, setelah selesai berbicara, dia berbalik, menghilang sepenuhnya, dan kembali ke Zhongzhou. Dia tahu dalam hatinya bahwa Zuofan terlalu kuat pada saat ini, dan dia tidak bermusuhan. Satu pukulan menghentikannya dengan pedang, dan yang berikutnya akan membunuhnya. Anak ini telah menjadi Jian Sun kedua yang tak terkalahkan, hahaha. Melihat arah kepergian Dan Qingsheng, Zuofan perlahan turun, tapi Murong Sue memandangnya, tapi itu tidak sealami sebelumnya, tapi dia merasa sedikit takut. Ternyata, keempat Excalibur yang menghilang 100 tahun yang lalu ada di tanganmu? Iya, tapi itu tidak benar. Kamu akan tahu ini nanti. Sudut mulutnya menyunggingkan senyum acuh tak acuh, Zuofan tidak memandangnya, dan berjalan menuju Jianlu. Luo Xifan dan yang lainnya mengawasi kedatangannya, tetapi mereka tidak bisa lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan mereka semua diam, gemetar tak dapat dijelaskan. Mengetahui suasana hati mereka, Zuofan menepuk kepala gadis kecil itu dengan ringan dan tersenyum, "Baiklah, kamu kembali dan beritahu ayahmu," dan Qingsheng diusir. Jadi dia tidak perlu khawatir. Ya, Luo Xifan menganggukkan kepalanya dengan kaku. Dengan seringai, Zuofan tidak menganggapnya serius, dan setelah menepuk kepalanya, dia langsung mendatangi Li Jingtian dan melihat luka-luka mereka. Su Jiucai mengangguk sedikit, "Ya." Obat gadis murong benar-benar tidak pelit. Itu saja diperkirakan bahwa pil penyembuhan dengan lebih dari 10 nilai akan dapat bangun setelah 7 hari. Dan mereka akan pulih dalam waktu sekitar 1 bulan. Aku tidak pernah pelit pada pasien, tetapi ini juga Dan Qingsheng tidak berusaha keras untuk menghancurkan fondasi mereka, kalau tidak, itu tidak akan mudah. Ya, Dan Lao sebenarnya orang yang baik, tetapi sungai dan danau dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang dia harus melakukan sesuatu yang bertentangan, hehehe. Heran tersenyum, Zuo Fanyu diam-diam berkata,
mungkin hari ini miliknya kegagalan belum tentu apa yang dia inginkan. Sungguh, tapi aku tidak melihat tanda-tanda pelepasan air. Harapan tidak diizinkan untuk melepaskan air. Karena itu adalah keinginan, kamu tidak bisa menipu hatimu terlebih dahulu. Ini adalah cara dan Lao, kata Zuo Fan ringan dengan sedikit senyum. Meliriknya dalam-dalam, Murong Sui juga berpikir diam-diam. Pada saat ini, Luo Xifan menatap Zuo Fan dengan tegas, akhirnya memanggil keberaniannya, dan bertanya, Paman Blind, apakah Anda memiliki hubungan dengan saya di Luomeng? Yuan. Hehe, ini sedikit. Wajahnya tertegun, mulut Zuo Fan bergerak-gerak dan dia mengangguk ringan, tetapi dia tidak menunggunya untuk melanjutkan, dan dengan suara keras, sebuah batu giok terbang. Dia bergegas untuk melihat lebih dekat, dan tiba-tiba senyum aneh muncul di wajahnya, dan kemudian dia tampak canggung dan dengan serius berkata, gadis. Hal-hal hari ini tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan orang luar. Anda belum pernah melihat saya. Tunggu ini beberapa lelaki tua terbangun dan segera membawa mereka pergi. Apakah Anda mendengarnya? Mau tidak mau terpana, semua orang tiba-tiba bingung. Apa yang terjadi? Betapa tiba-tiba dia mengubah sikapnya.